Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik. Ini yang sering ditanyakan oleh para orang tua dan guru kepada saya, yaitu mengapa anak sulit konsentrasi. Orang tua datang ke saya, minta bantuan. Katanya saya perlu membetulkan anak mereka. Anak mereka sulit konsentrasi. Guru-guru di sekolah, kepala sekolah, atau guru BK juga merujuk banyak murid yang katanya mengalami kondisi sulit konsentrasi kepada saya untuk dibetulkan. Saya cukup prihatin dengan kondisi ini terus terang. Seorang ibu juga bertanya pada saya begini, "Pak, anak saya ini kenapa sulit konsentrasi?" Saya tanya ibunya, "Maksudnya ibu bagaimana?" "Iya, dia ini kalau belajar ini nggak bisa lama, Pak. Pegang bukunya cuma sebentar." Saya tanya lagi, "Sebentar ini berapa menit?" "Ya paling cuma sekitar 15 menit lah, Pak." Saya pikir 15 menit sebenarnya cukup lama loh ya. Karena saya tahu tidak mudah untuk bisa konsentrasi pada sesuatu hal untuk waktu yang lama. Ini butuh energi yang besar. Berikutnya saya tanya ibu ini, berapa usia anaknya? Dan ini yang bikin saya kaget. Si ibu mengatakan, "Anak saya usianya 4 tahun, Pak." Loh, 4 tahun bisa fokus selama 15 menit. Saya bilang, "Ini bagus." Ibunya bilang, "Tidak." Terus saya tanya, "Menurut Anda, Ibu, idealnya ini berapa menit anak konsentrasi?" "Kira-kira 1 jam lah, Pak, 60 menit." Saya mendengar jawaban ini terus terang saya agak kaget. Kenapa? Karena di sini tampak sekali ada pemahaman yang kurang tepat mengenai konsentrasi, ya. Di lain kesempatan ada lagi seorang guru yang mengeluh pada saya mengatakan bahwa ada beberapa anak di kelasnya dia ya yang tidak bisa diam. Umek saja terus gerak. Konsentrasi anak ini katanya pendek dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk bisa bicara mengenai konsentrasi, teman-teman, kita perlu punya pemahaman yang sama. Yaitu satu, konsentrasi ini apa sebenarnya? Kedua, berapa sih waktu atau lama rentang konsentrasi yang optimal? Pemahaman ini penting karena kalau orang tua tidak mengerti soal ini bisa berakibat mereka memberikan label yang tidak tepat pada anak. Demikian juga guru. Konsentrasi atau fokus adalah kemampuan mengarahkan perhatian kita, pikiran kita pada satu kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini adalah konsentrasi. Misalkan belajar. Anak belajar, dia pegang buku, dia fokus pada bukunya. Oke, itu konsentrasi katanya. Tapi harus dimengerti juga, selain bisa fokus, kita perlu paham berapa waktu ideal. Berapa waktu optimal atau maksimal yang normal bagi seorang anak. Untuk orang awam, mudahnya teman-teman, usia jadikan menit. Jadi kalau anak yang usianya katakanlah 4 tahun, dalam kondisi normal ya, rentang fokus optimalnya 4 menit. Kalau usianya 10 tahun ya, rentang fokus optimalnya 10 menit. Orang dewasa umumnya rentang fokus optimalnya 30 menit. Berapapun usianya, misalkan 40, 50, tetap optimalnya 30 menit. Nah ini kita perlu paham dulu ini. Jadi konsentrasi seorang anak, saya bahas anak di sini ya. Seorang anak bisa mengarahkan pikirannya dia, perhatiannya dia pada sebuah objek atau sebuah kegiatan tertentu dan dengan rentang fokus optimal tertentu. Tidak bisa sembarangan. Kita nggak bisa memaksa bahwa anak usia 4 tahun harus fokusnya 1 jam. Ini tidak masuk akal. Nah, pemahaman yang salah tentang konsentrasi dan rentang optimal konsentrasi inilah yang membuat banyak anak yang sebenarnya normal akhirnya dilabel sebagai anak yang sulit konsentrasi. Ada beberapa penyebab anak sulit konsentrasi. Nomor 1, imprint sulit konsentrasi. Maksudnya apa? Orang tua yang tadi tidak paham ya mengenai apa itu konsentrasi dan juga berapa lama rentang fokus optimal, termasuk juga guru atau pendidik, akan dengan mudah memberikan label kepada anak bahwa, "Oh kamu tuh sulit konsentrasi, kamu fokusnya pendek, kamu itu ADD, kamu tuh ADHD." Nah ini imprint teman-teman, hati-hati di sini. Ini akan membuat anak benar-benar sulit konsentrasi.
Apalagi ini sering diulang. Karena apapun yang diucapkan oleh figur otoritas orang tua, terutama guru di sekolah, ini akan berlaku sebagai sugesti yang tidak bisa dibendung oleh seorang anak, langsung masuk ke bawah sadarnya dan menjadi program pikiran yang mewujud dalam realita hidupnya anak. Jadi Anda cek dulu selama ini apakah Anda sebagai orang tua dan guru apakah sering mengatakan anak bahwa kamu sulit konsentrasi, fokusmu pendek, kamu tuh bermasalah, apakah seperti ini? Kemungkinan lain yang membuat anak sulit konsentrasi adalah karena dia tidak tertarik pada apa yang dia lakukan. Jangankan anak, kita orang dewasa saja, kalau tidak tertarik pada sesuatu, materi pelajaran atau kegiatan, kita pasti bosan. Dan kalau sudah bosan, pasti kita nggak bisa fokus. Anak tidak tertarik pada apa yang dia lakukan atau pelajaran terutama, bisa karena satu, pelajarannya memang tidak menarik. Atau guru tidak bisa menyajikan materi secara menarik. Atau bisa saja anak ini sangat cerdas dan dia sudah menguasai materi ini. Karena dia sudah menguasai, dia sudah belajar sendiri. Waktu guru menyampaikan atau orang tua mengajar materi ini kepada anak, mereka tentu saja bosan. Nah, bosan ini artinya dia kurang tantangan. Ini akan membuat dia tidak bisa konsentrasi. Dipaksa pun tidak bisa. Berikutnya, anak sulit konsentrasi kenapa? Karena ada gangguan. Satu contoh ya, misalnya ini di rumah. Adakah tempat untuk belajar secara khusus, satu ruangan di mana tenang, anak bisa belajar dengan baik tanpa ada gangguan? Suara TV, suara orang lagi ngobrol, atau ada suara-suara yang lain. Bisa juga dalam satu ruangan ini ada dua anak yang belajar dengan gaya belajar yang berbeda. Sehingga ini akan membuat terdistraksi, terganggu konsentrasinya. Atau ada HP, dan ini sangat banyak saya jumpai. Anak belajar, dia buka bukunya, HP-nya taruh di sini, laptopnya taruh di sana. Apa yang terjadi? Jadi sambil dia belajar, dia sebentar-bentar buka HP, kemudian dia sebentar-bentar lihat laptop. Ini akan membuat konsentrasinya pecah. Dia nggak bisa fokus. Berikutnya yang membuat anak sulit konsentrasi adalah dia kelelahan. Anda bisa bayangkan ya, anak misalnya nih, bangunnya pagi, jam 6 atau jam setengah 7, siap-siap ke sekolah. Di sekolah belajar sampai sore. Ya, ada yang sampai jam 2, ada yang sampai jam 3. Kemudian pulang ke rumah, les lagi. Di rumah belajar lagi untuk materi besok, ada ujian atau ada tugas. Ini kelelahan fisik yang luar biasa seperti ini membuat anak secara otomatis, secara instingtif, secara refleks tidak bisa konsentrasi. Konsentrasi membutuhkan energi yang besar. Kalau tubuh lagi capek, jelas tidak bisa. Salah satu solusinya biasanya saya akan menganjurkan orang tua, kalau anaknya sulit konsentrasi, sebelum belajar di malam hari, saya bilang, sarankan kalau bisa anaknya suruh tidur sebentar. Setengah jam, 1 jam lah. Ini akan memulihkan kondisi fisiknya dia. Anak sulit konsentrasi juga bisa karena gaya belajarnya yang unik. Jadi ada 3 gaya belajar utama ya. Visual, anak belajar berdasarkan apa yang dia lihat, dia baca. Kemudian auditory, dari apa yang dia dengar. Dan yang satu lagi kinestetik, berdasarkan gerakan, tactile ya. Visual ini kurang lebih ada 27%, auditory 34%, dan tactile kinestetik 39%. Paling tinggi ya. Umumnya anak punya kombinasi 2, bisa visual auditory, bisa visual kinestetik, atau auditory kinestetik. Biasanya ada 2 yang dominan. Kalau di sekolah, anak-anak yang gaya belajar visual auditory ini tidak ada masalah karena dia melihat, dia mendengar, dia bisa duduk diam. Tapi yang bermasalah adalah anak-anak yang belajar dengan gerakan tactile kinestetik. Karena anak ini butuh gerak untuk bisa memasukkan informasi. Di kelas yang klasikal ya, sekarang ini, satu kelas misalkan anak 30, 40, jumlah muridnya banyak, dan gurunya cuma 1, tidak mungkin bisa mengelola kelas dengan baik. Akibatnya apa? Guru akan memberikan label dengan sangat mudah. Kalau ada anak yang tidak bisa duduk diam, dibilang anak yang apa? Sulit konsentrasi. Kalau anak ini terus gerak, dibilang anak ini hiperaktif. Kemudian ADD, ADHD, apapun itulah. Jadi label itu dengan sangat mudah diberikan. Padahal belum tentu anak ini hiperaktif atau sulit konsentrasi. Bisa saja karena gaya belajarnya dominan adalah kinestetik. Anak juga sulit konsentrasi karena cemas, bisa terjadi.
Orang kalau cemas tidak mungkin bisa fokus. Saat kita cemas, secara otomatis gelombang otak kita ini yang aktif adalah yang dominan ya, beta yang tinggi, high beta, 25 Hz ke atas. Gelombang otak high beta ini membuat kita selalu melakukan scanning, pemindaian, melihat ke sekeliling, ada apa ini, untuk keselamatan diri kita. Tidak mungkin orang lagi dalam kondisi cemas itu bisa duduk diam, memperhatikan sesuatu, itu tidak bisa. Jadi by design kita memang akan selalu melakukan scanning, melihat ke kiri dan ke kanan. Ini kalau dilarikan ke konteks pembelajaran di kelas atau di rumah, ini akan membuat anak ya seperti itu. Pikirannya akan scanning terus, sebentar-bentar lihat buku, lihat yang lain. Lihat lagi buku, lihat yang lain. Ini yang oleh banyak orang dikatakan sebagai sulit konsentrasi. Nah, anak cemas karena apa? Bisa saja satu, dia masuk lingkungan baru di sekolahnya, membuat dia tidak nyaman. Bisa juga ada masalah sama temannya. Bisa juga gurunya kurang enak mengajar. Dia merasa misalkan takut atau terintimidasi. Padahal gurunya nggak apa-apa. Bisa saja anak punya persepsi yang tidak tepat. Bisa juga kecemasan ini karena masalah di rumah. Orang tua sering ribut, tidak ada ketenangan di rumah. Atau anak merasa tidak aman di rumah, dia tidak merasa dicintai oleh orang tuanya. Jadi ada banyak sumber kecemasan. Bisa juga, dan ini terjadi juga, anak mewarisi kecemasan ini dari ibunya. Jadi saat ibunya mengandung dia, ibunya mengalami kondisi stres yang sifatnya kronis, berkepanjangan, cemas, dan ini diserap oleh pikiran bawah sadar anak dan terbawa sampai dia lahir dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa anak sulit konsentrasi. Anak sulit konsentrasi juga bisa karena energinya berlebih. Jadi anak ini energinya banyak. Anak-anak zaman saya dulu pada saat masih kecil, saya tidak pernah jumpa ya teman-teman itu dibilang sulit konsentrasi. Mengapa? Karena waktu kami kecil ini, kami pada saat sore itu pasti main di lapangan. Ya, lari sini, lari sana. Energi kami itu kami kuras, kami keluarkan untuk kegiatan yang membutuhkan energi besar ya, menggerakkan badan, lari dan segala macam, bermain. Anak-anak sekarang ini jarang sekali punya kesempatan ini. Paling mainnya apa? Jarinya doang, main game. Jadi banyak energi yang ada di dalam dirinya dia numpuk, tidak tersalurkan, dan ini membuat dia gelisah. Beberapa orang tua saya sarankan kalau anak yang sulit konsentrasi, dan ini juga saya terapkan di sekolah kami, saya minta anak ini lari keliling lapangan dulu. Jadi dia lari keliling lapangan, 1 kali, 2 kali. Kalau di rumah ada treadmill, silakan lari pakai treadmill ya. Atau misalkan jalan cepat, itu untuk mengeluarkan energinya. Nah, setelah energinya terkuras, dia menjadi tenang. Berikutnya, beberapa orang tua dan guru dengan mudahnya memberikan label anak ini mengalami ADD atau ADHD. ADD adalah attention deficit, yaitu gangguan pada konsentrasi, sulit fokus. Sedangkan HD itu adalah hyperactivity. Jadi anak itu terus gerak. Ada juga yang mengatakan anaknya ADHD, jadi sudah attention deficit, ada hyperactivity-nya lagi. Nah, untuk bisa mendiagnosa anak secara tepat, akurat, apakah dia mengalami ADD, ADHD, maka ini harus dilakukan oleh tenaga profesional. Dalam hal ini psikolog klinis dan psikiater. Orang tua atau guru atau orang-orang biasa yang tidak terlatih untuk melakukan ini, tidak punya kompetensi, tidak dibenarkan melakukan penegakan diagnosa. Nah, saya kutip dari buku DSM-5 ya, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Untuk bisa mengatakan seorang anak itu mengalami ADHD, itu harus ada kriteria yang dipenuhi, tidak bisa sembarangan. Tidak bisa dia sebentar tidak bisa fokus, begitu tiba-tiba, wah kamu tuh ADD atau ADHD, itu nggak boleh. Menurut buku DSM ya, saya ambil yang dari DSM versi 5 yang terakhir, ada minimal 6 gejala yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Dan ini harus konsisten dalam waktu 6 bulan. Dia mengalami gejala ini. Kalau dia mengalami minimal 6 gejala ini, minimal ya, dalam waktu 6 bulan, barulah anak ini bisa dikatakan sebagai anak yang mengalami ADD atau ADHD. Tapi sekali lagi ya teman-teman, yang boleh melakukan penegakan diagnosa ini adalah psikolog klinis atau psikiater. Orang yang terlatih dan punya kompetensi. Orang biasa nggak boleh. Apa saja yang dimasuk dalam gangguan perhatian? Sering gagal memusatkan perhatian pada hal kecil atau membuat kesalahan yang ceroboh atau tidak hati-hati dalam pekerjaan sekolah atau kegiatan yang lain.
Sering sulit mempertahankan perhatian saat melaksanakan tugas atau kegiatan bermain. Sering seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara. Sering tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah atau tugas. Sering sulit mengatur tugas dan kegiatan. Sering menghindar, tidak suka atau enggan melakukan tugas yang membutuhkan upaya mental dalam waktu lama, seperti mengerjakan PR. Sering menghilangkan benda yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan. Misalnya apa? Pensil, buku, mungkin dompet, mungkin kunci, kacamata, HP, dan yang lain. Perhatiannya mudah teralihkan karena pengaruh dari luar. Sering lupa dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian tangan dan kaki tidak bisa diam atau tidak bisa duduk diam atau tenang di kursi. Sering meninggalkan tempat duduk saat diharapkan tetap duduk. Sering berlari-lari atau memanjat dalam situasi yang tidak tepat atau sesuai. Kalau remaja biasanya sering gelisah. Nah, ini adalah tanda-tanda atau gejala yang tampak pada seorang anak yang mengalami gangguan perhatian. Tapi ingat ya, minimal 6, konsisten dalam 6 bulan anak mengalami. Bagaimana dengan hiperaktivitas atau impulsif? Untuk bisa dikatakan anak mengalami kondisi hiperaktivitas atau impulsif, sama, minimal ada 6 gejala yang harus anak alami dan dalam waktu 6 bulan. Apa saja? Anak sering tidak mampu bermain atau ikut kegiatan santai dengan tenang. Anak sering terus bergerak, bertindak seolah digerakkan oleh mesin. Anak sering bicara berlebihan, sering melontarkan jawaban sebelum tuntas mendengar pertanyaan, sering sulit menunggu giliran, sering menyelah atau memaksakan diri terhadap orang lain, misalnya memotong percakapan atau mengganggu permainan. Apabila kondisi ini terpenuhi, minimal 6 dalam waktu 6 bulan, dan ini, pengamatan ini dilakukan oleh mereka yang punya kompetensi seperti yang dibutuhkan, barulah bisa dikatakan anak ini mengalami ADD atau ADHD. Jadi teman-teman jelas sekarang ya. Sebelum Anda melabel seorang anak ADD atau ADHD, saran saya adalah coba perhatikan dulu hal-hal yang membuat anak sulit konsentrasi, yang sudah saya terangkan. Hilangkan dulu masalah-masalah ini. Jangan langsung memberikan label yang begitu mudah kepada anak dia ADD atau ADHD. Kalau semua itu sudah diatasi, yang sudah saya terangkan tadi, sudah berhasil diatasi, diminimalkan, ternyata anak masih sulit konsentrasi, barulah pada saat itu Anda butuh bantuan profesional. Anda bisa ke psikolog klinis kalau mau, untuk dilakukan penegakan diagnosa. Dan dari situ akan diberikan saran atau masukan tindakan apa yang bisa dilakukan orang tua atau guru untuk bisa membantu anak supaya bisa punya konsentrasi yang baik. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya? Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.